Setidaknya ada dua hal yang sangat prinsipil ketika kita belajar soal filsafat, ya, cara berpikir, cara kita menggunakan pikiran. Yang pertama, kita bisa membangun kemandirian opini atau kemandirian berpikir kita sendiri, sehingga ketergantungan pada referensi-referensi yang lain, ketika kita membangun argumentasi kita, bisa kita batasi secukupnya, ya, atau tentu kita lebih selektif di dalam memilih referensi-referensi teori-teori yang ada dan kemudian bergerak untuk membangun kerangka pikir kita sendiri, dan disitulah letak kontribusi kita yang terbesar adalah hadir dengan capaian-capaian atau tesis-tesis yang baru. Yang kedua adalah dalam konteks kita bersikap ya toleran, ya, artinya bisa menghargai perbedaan pandangan, pikiran, sekalipun apa yang kita dengarkan itu bisa saja kemudian kita berseberangan, tapi bagaimanapun kita harus mendengar. Kali ini kita akan bicara tentang filsafat Refil Harun dalam konteks filsafat senggol yang menurut saya perlu kita percakapkan oleh karena ada hal-hal yang serius di dalamnya untuk kita pelajari bersama. Selamat datang di channel Bukan Ahli Filsafat, ruang publik, sekolahnya publik untuk kita belajar membangun kemandirian berpikir dan menghargai perbedaan-perbedaan dalam berargumentasi. Ya, teman-teman, sebelum saya melanjutkan diskusi kita ini, saya ingin menginformasikan kepada teman-teman, jikalau teman-teman ingin memiliki investasi tanah 10x20 untuk membangun hunian rumah dekat IKN, dan juga berinvestasi di masa yang akan datang, silakan teman-teman kunjungi website kami bukanpartaipolitik.com. Di sana teman-teman akan menemukan alat kontak atau katakanlah humas kami yang akan melayani teman-teman dalam proses transaksi yang ada. Baik teman-teman, kita kembali kepada persoalan Refli Harun ya, dengan filsafat senggolnya. Ini berkaitan dengan kunjungan ya, kunjungan apa namanya ya, ke anggota Dewan Pertimbangan Daerah ya, karena Refli Harun, Said Didu, ya, Roy Suryo, Dr. Tifa dan yang lain-lain itu sebenarnya ingin ya bertemu dengan Dewan Pertimbangan Daerah sebelum Prabowo dan Gibran dilantik untuk menyampaikan agenda-agenda politik mereka. Tetapi ya sudahlah, sudah selesai menurut Refli Harun, dan beliau diterima oleh pimpinan Dewan Pertimbangan Daerah yang kemudian beraudiensi bersama. Yang menarik di situ adalah sebagai seorang ahli tata negara, ya, ini menimbulkan pertanyaan yang penting. Why? Ya, mengapa kemudian beliau mengadunya kepada DPD dan bukan kepada DPR? Ya, ini menjadi suatu hal yang sangat penting untuk dijawab. Ya, saya tidak punya jawabannya terus terang. Tapi kita melihat di sini apa sebenarnya motivasi dan urgensi dari kehadiran mereka dalam audiensi bersama Dewan Pertimbangan Daerah. Nah, yang menarik di sini adalah ketika Refli Harun mengatakan bahwa bapak-bapak atau rekan-rekan Dewan Pertimbangan Daerah ini kan juga adalah anggota MPR, ya pasti dekat dengan anggota DPR yang lain. Ya, cobalah senggol-senggol. Ya, senggol-senggol. Saya berpikir apa yang mau disenggol? Artinya mungkin ya senggol-senggol lah teman itu untuk memperjuangkan aspirasi mereka. Menurut saya dalam konstruksi tata negara, saya bukan seorang pakar tata negara, agak sulit untuk melihat ya otoritas posisi dan otoritas fungsi Dewan Pertimbangan Daerah yang tentu dalam nomenklatur dan juga secara fungsional kita melihat bahwa peran dari Dewan Pertimbangan Daerah ini kan berbicara tentang representasi dari kepentingan daerah yang mereka wakili ya. Nah, kalau kemudian mereka mengajukan persoalan kasus Gibran dengan tuduhan soal fufu-fafa itu, nah, yang menarik adalah apakah Dewan Pertimbangan Daerah itu punya hak ya, punya katakanlah relevansi yang bisa dinalar dengan baik bahwa memang ini fufu-fafa ini mewakili daerah mana ya, sehingga dia harus disuarakan. Kan kita tahu bahwa kehadiran Dewan Pertimbangan Daerah itu kan menyangkut tentang agenda-agenda kepentingan, misalkan
memastikan bahwa hadirnya undang-undang atau produk-produk legislasi yang berkaitan dengan kepentingan daerah mereka itu adalah sungguh-sungguh ya mengadvokasi seluruh kepentingan daerah, sehingga memastikan mereka menaruh wakil mereka untuk memperjuangkan semua kepentingan-kepentingan daerah dari perspektif katakanlah rancangan undang-undang atau draft undang-undang, bahkan undang-undang yang dipastikan bisa memberikan insentif positif bagi daerah. Kemudian tentu kita tahu sekali bahwa terkait dengan kehadiran Dewan Pertimbangan Daerah ini berkaitan dengan bagaimana membangun sebuah katakanlah diskusi-diskusi yang berkaitan dengan penerimaan dana ya, anggaran pendapatan belanja nasional ya, bagaimana sharing finansial itu bisa kemudian mencerminkan bahwa daerah mendapatkan porsi yang baik ya dari sisi pendanaan ya, kucuran dana anggaran pendapatan belanja daerah nasional maksudnya ya, APBN. Nah, ini yang menjadi satu bagian dari urgensi DPD. Ya kalau kemudian persoalan Fufu-Fafa, ini kan kita susah sulit untuk melihat korelasinya di mana. Nah, ini yang menjadi sebuah keprihatinan buat saya bagi Bang Refli Harun, harusnya mempertanggungkan tentang kepakaran ketatanegaraan itu tidak dalam rangka untuk menyederhanakan, bahkan membangun sebuah suasana kebingungan bagi masyarakat yang paham benar ketika memilih Dewan Pertimbangan Daerah itu tidak bicara tentang persoalan Fufu-Fafa, persoalan orang lain, persoalan politik yang sifatnya tidak ada kaitannya dengan kepentingan daerah secara langsung. Nah, disinilah kemudian kita bisa menalar kerangka pikir filsafat ya, atau cara kerja berpikir Bang Refli Harun betul-betul confirmed bias ya, jadi bias konfirmasi, di mana ya berusaha untuk melakukan cocok logi ya, mencocok-cocokkan, mengait-ngaitkan apa yang bisa dirasionalkan ya, sehingga terjebak pada persoalan rasionalisasi ya, artinya bagaimana berusaha untuk menalarkan, mengargumentasikan bahwa Fufu-Fafa ini layak untuk diadukan di Dewan Pertimbangan Daerah. Ini kan rasa-rasanya menurut saya bukan membawa publik ini ke arah pencerdasan ya, untuk meningkatkan pada level yang jauh lebih baik lagi di dalam memahami tentang sistem hukum ketatanegaraan ya. Ini bukan menyederhanakan lagi, tetapi ya membuat pada akhirnya sulit bagi kita untuk memahami di mana ruang-ruang yang bisa kita masuki, di mana ruang-ruang yang bisa kita fungsikan secara maksimal untuk mengadukan ya, melakukan advokasi terkait dengan hal-hal yang sangat prinsipal. Kan mekanisme tentang hukum yang lain kan sudah ada. Jadi ya mungkin karena mekanisme-mekanisme lain yang gagal sehingga dicari-cari terus, sehingga pada akhirnya apa yang semestinya tidak perlu diperdengarkan di Dewan Pertimbangan Daerah juga dipertanggalkan. Jadi ini agak sulit kita nalar ya. Jadi Bang Refli Harun dengan filsafat senggolnya berharap bahwa mereka menggunakan mekanisme pertemanan anggota DPD dengan DPR yang dalam satu masa bersidang bersama di bawah rumah MPR ya. Mungkin itu yang disebut dengan filsafat senggol Refli Harun. Bukan ahli filsafat.